Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisha Serinabila Putri Setiawan, kelas 11 5 beserta teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Amelia Azhara dari kelas 11 5. Di sini kami akan mereview sebuah film tentang permasalahan sosial yang berjudul Budi Pekerti. Sebelumnya kalian pernah lihat gak sih tentang bullying yang ada di media sosial? Nah, sama nih kayak film ini, so jangan lupa ditonton terus ya videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sinopsis film Budi Pekerti. Jadi di dalam film Budi Pekerti ini ada seorang Bu Prani, seorang guru BK yang terlibat masalah dengan seorang pembeli kue putu di pasar. Sayangnya kejadian tersebut berhasil direkam dan diupload oleh masyarakat ke media sosial. Karena sikap Bu Prani yang tidak pantas sebagai seorang guru. Tidak hanya Bu Prani saja yang mendapatkan cyberbullying dari masyarakat, tetapi keluarganya juga turut dikritik oleh masyarakat. Setiap anggota keluarganya akan dinilai berdasarkan tindakan dan perlakuan mereka sendiri, sehingga kehidupan mereka tidak tenang dan setiap tindakan yang mereka buat selalu dianggap salah. Selain merusak hubungan keluarga, Bu Prani juga beresiko kehilangan pekerjaannya. Lalu ada tokoh dan karakter. Yang pertama, Angga Yunanda sebagai Muklas. Yang kedua ada Syahine Febrianti sebagai Bu Prani. Yang ketiga ada Omara sebagai Anggoro atau Gora. Yang keempat ada Prila Latukosina sebagai Tita Sulastri. Yang kelima ada Dwi Sasono sebagai Didit Wibowo. Dan yang terakhir ada Ariel Lesmana sebagai Tunas Anugraga. Tema dari film Budi Pekerti ini yaitu membahas tentang cyberbullying, di mana tokoh utama Bu Prani mendapatkan kritik dari masyarakat atau dari netizen, mirip dengan situasi yang sedang kita lalui di masa ini. Lalu ada jalan cerita dalam film ini. Yang pertama ada kejadian viral. Kejadian viral ini Bu Prani seorang guru BK yang sangat disukai oleh siswa-siswanya di sekolah terlibat dalam sebuah perselisihan saat belanja di pasar. Seorang merekam kejadian dan mengunggah ke media sosial, padahal video tersebut hanyalah potongan atau diedit sedemikian rupa seakan-akan Bu Prani itu seperti orang kasar atau tidak berperasaan. Lalu ada hujatan netizen. Setelah video itu tersebut diunggah dan viral, keancaman Bu Prani pun terancam. Bu Prani dihujat habis-habisan, dianggap tidak layak menjadi sebagai guru, dan banyak tuduhan negatif yang Bu Prani terima. Lalu ada dampak yang luas. Cyberbullying yang dialami Bu Prani ini tidak berdampak untuk Bu Praninya sendiri, tetapi keluarga dan siswanya pun menjadi renggang hubungannya dengan Bu Prani. Lalu ada perjuangan mencari kebenaran. Bu Prani berusaha keras untuk membersihkan namanya. Ia mencoba mencari tahu mengapa orang-orang menyebarkan video tersebut dan mengapa. Bu Prani juga berusaha membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan yang diedit viral video itu tidak dirinya benar. Lalu ada konflik sosial dalam film Budi Pekerti ini. Budi Pekerti berfokus kepada Bu Prani, seorang guru yang reputasinya hancur setelah sebuah video viral yang disalahpahami. Konflik semakin kuat ketika anaknya Muklas berusaha membersihkan nama baik Bu Prani dengan cara membuat video viral yang merugikannya diri sendiri. Film ini menggambarkan bagaimana media sosial bisa merusak kehidupan seseorang hanya karena kesalahpahaman dan dampak buruk dari penghukuman sosial di dunia maya. Penyelesaian konflik dalam film Budi Pekerti ini
ini tidak berakhir dengan solusi yang memuaskan. Bu Prani serta keluarganya menghadapi tekanan sosial yang sangat berat dan upaya Muklas untuk memperbaiki situasi melalui sebuah video klarifikasi yang malah memperburuk keadaannya. Akhirnya mereka hanya bisa menerima nasib yang menimpa mereka. Dari film ini itu menunjukkan bahwa tidak semua masalah memiliki solusi yang jelas. Dari sebuah film ini, teori apa sih yang termasuk ke dalam permasalahan sosialnya? Jadi di sini kita ngambil dua teori, yaitu yang pertama teori labeling serta teori interaksionisme simbolik. Maksudnya teori labeling itu yaitu teori labeling itu menjadi pusat perhatian ketika Bu Prani dicap negatif oleh masyarakat saat video viral yang salah paham itu. Label ini itu menyebabkan stigma yang merusak reputasinya meskipun orang-orang tidak mengetahui kebenaran di balik kejadian tersebut. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat cepat memberi penilaian berdasarkan persepsi, bukan fakta atau objektif, sesuai dengan inti teori labeling. Yang kedua itu ada teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik juga relevan karena media sosial dan video viral menjadi simbol yang memengaruhi interaksi dan persepsi orang. Namun, teori labeling lebih dominan karena fokusnya pada bagaimana Bu Prani dilabeli oleh masyarakat pasca video tersebut tersebar. Amanat dari film ini itu yang pertama, bijak menggunakan media sosial. Jadi kita itu sebagai manusia harus hati-hati dalam membagikan informasi, karena unggahan yang viral itu bisa merusak reputasi orang, bahkan jika berdasarkan informasi yang salah atau tidak lengkap. Yang kedua itu menghindari penghakiman tanpa fakta. Jangan cepat menilai orang lain hanya dari apa yang kita lihat di internet. Lalu yang ketiga itu kekuatan empati dan solidaritas. Di tengah kritik yang diterima si Bu Prani, dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat menunjukkan pentingnya empati dan solidaritas dalam menghadapi tekanan sosial. Lalu yang keempat, nilai budi pekerti serta etika. Film ini juga mengingatkan kita sebagai manusia akan pentingnya menjaga tata krama, empati serta kebenaran di tengah arus opini negatif dan kimat di era digital. Dari amanat-amanat tersebut bahwa film ini itu sangat bagus gak sih? Tetapi ada kelebihan serta kekurangannya loh. Kekurangannya yaitu beberapa penonton mungkin merasa plotnya ini terlalu sederhana. Jadi minim kejutan dari film ini, serta karakter dalam film ini juga mungkin kurang pengembangan serta kedalaman aktingnya sehingga tidak semua penonton dapat merasakan terhubung. Serta kualitas produksi filmnya seperti sinematografi dan efeknya mungkin tidak sebaik film-film besar lainnya yang bisa mengurangi daya tarik visual. Lalu untuk kelebihannya, bahwa film ini itu menyampaikan pesan moral yang sangat kuat, mengedukasi nilai-nilai etika dan moral kepada penonton dengan tema positif. Film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga dan anak-anak loh. Karakternya juga dalam film ini seringkali menghadapi tantangan yang dapat menginspirasi kita untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah beberapa topik review film yang telah kita buat. Maaf bila ada kesalahan dari penyampaian kita yang kurang memuaskan bagi Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.